Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas menentukan penggunaan fungsi logika if, and, or, else pada perhitungan berkondisi. Kalau kemarin 3.4.1 kita menjelaskan urutan kerja operator matematika. Kita di sini akan membahas tentang menggunakan if dengan the and, or, and not ya. Fungsi if memungkinkan Anda membuat perbandingan logika antara nilai dan apa yang diharapkan dengan menguji kondisi dan mengembalikan hasil jika kondisi tersebut true or false, benar atau salah. Sama dengan, ini rumusnya seperti ini nanti penulisannya. If sama dengan if buka kurung sesuatu adalah benar, koma lakukanlah sesuatu, koma jika tidak lakukan hal lain, tutup kurung. Jadi nanti dalam rumus seperti ini, sama dengan if sesuatu adalah benar, maksudnya itu selnya itu kondisinya seperti ini, sel adalah benar. Kalau nanti sel itu benar, lakukan sesuatu, disuruh ngapain kalau benar itu? Mungkin disuruh ngetik benar. Tapi kalau tidak benar, nah ini jika tidak lakukan sesuatu. Jadi intinya kondisinya itu apa? Kalau benar tulis suruh ngapain, kalau salah ini disuruh ngapain. Intinya seperti itu. Namun bagaimana jika Anda perlu untuk menguji beberapa kondisi ya? Ketika anggaplah semua kondisi harus true atau false. Itu N. Ya. Atau hanya satu kondisi harus true atau false saja. Jadi atau jika ingin memeriksa jika kondisi not tidak memenuhi kriteria Anda. Ketika fungsi dapat digunakan sendiri-sendiri, tetapi rumus-rumus tersebut lebih umum dipasangkan dengan fungsi if. Ya, detail teknisnya seperti ini. Berikut gambaran umum tentang cara menyusun fungsi and, or, and not secara individu. Ketika Anda menggabungkan masing-masing rumus dengan pernyataan if, rumus dibaca seperti ini. N ya. Sama dengan if, buka kurung n, buka kurung sesuatu adalah true. Sesuatu yang lain adalah true. Tutup kurung, enggak, koma, nilai jika true. Ini nilai jika true, koma, nilai jika false. Kemudian or. Sama dengan if, buka kurung or. Buka kurung sesuatu adalah true. Koma, sesuatu yang lain adalah true. Tutup kurung, koma, nilai jika true, koma, nilai jika false. Kemudian yang not. Sama dengan if, buka kurung not, buka kurung sesuatu adalah true, koma, nilai jika true, koma, nilai jika false. Contoh, berikut contoh beberapa pernyataan if, and, if or, if not, bertumpuk yang umum. Fungsi and dan or dapat mendukung hingga 255 kondisi individu. Tetapi hal ini bukan merupakan praktik yang baik untuk menggunakan lebih dari beberapa karena menjadi kompleks. Rumus bertumpuk akan sangat sulit dibuat, diujikan, dan diperhatikan. Fungsi not hanya mengambil satu kondisi. A, B, kolom A, B, C, D ya. Kemudian ini baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dalam bahasa Excel ini namanya kolom. Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau ini dalam bahasa Excel baris itu row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6, row 7 seperti itu. Nah, ini saya sudah membuat contoh tabel ini ya. Ini judulnya nilai 1, nilai 2, ini hasilnya, ini rumusnya. Kondisinya seperti ini. Saya di row 2 dulu ya, row 2. Jadi nilai 1 itu 25, nilai 2 75. Anggap saja true-nya ini belum terisi. Nah, rumusnya seperti ini, sama dengan if, buka kurung n, buka kurung A2, sel A2. Sel A2 itu A2, berarti pertemuannya ini ya. Berarti maksudnya 25 ini. 2. Sel A2 lebih besar dari 0. Betul ya? 25 kan lebih besar dari 0. Betul ya? Koma B2. B2 itu ini. B ini 2. Berarti yang ini 75 ini.
B2 itu lebih kecil dari 100. Betul ya? 75 itu lebih kecil dari 100, betul? Ya. Koma. Nah, jika nanti ini sesuai, jika ini nanti sesuai, berarti jawabannya itu true. Ini sesuai ya, berarti jawabannya true. Tapi kalau tidak sesuai harapan ini false, itu salah. Kemudian baris yang ketiga, row 3, nilai yang satu biru, nilai yang kedua hijau. Rumusnya sama dengan if buka kurung n buka kurung A3 sama dengan, jadi A sama dengan 3 sama dengan merah, koma B sama B3 sama dengan hijau. A3 itu nih, A3 sel A3 itu sama dengan merah. Ini enggak merah kok, ini biru kok. B3 sama dengan hijau. B3 ini ya, hijau, benar. Berarti yang dimaksud ini salah, ini benar. Karena ini kalau di rumus ini seharusnya ini merah, ini hijau. Berarti yang benar hanya satu. Karena ini kondisinya N itu berarti kondisi 1 dan 2 itu harus benar. Seperti tadi ini dan ini 25 dan 75 itu harus benar. Kalau ini kan ini harusnya merah, ini hijau, tapi ini biru dan hijau. Berarti yang benar hanya salah satu. Kalau ini pakai N berarti nggak bisa. Berarti true all false. Berarti jawabannya false. Kalau true itu nanti benar true. Kalau benar true ya. Karena ini ada yang salah maka jawabannya false. Gimana? Oke, itu adalah contoh kita membahas rumus yang pakai if n. Kemudian yang keempat, kita membahas tentang if or. Kita baris keempat. If buka kurung or buka kurung A4. A4 itu ini, A4 yang nilai 25 ini. Lebih besar dari 0. Betul. Koma B4 lebih kecil dari 50. B4 lebih kecil. Salah ya. Kan 75 kan di atas 50, bukan di bawah 50. Berarti yang nilai 1 ini sudah sesuai rumus. 25 itu di atas 0, tapi yang 75 ini salah karena seharusnya lebih kecil dari 50 ini salah. Berarti yang betul 1. Tapi karena ini or ya, karena ini or itu boleh salah satu. Jadi walaupun yang 75 ini tidak sesuai dengan rumus salah, tapi yang 25 benar, maka dianggap aja true. Benar. Paham ya? Nah, kalau or itu pokoknya salah satu benar. Salah satu ada yang benar berarti dianggap benar. True. Kemudian baris yang 5 row nilai 1 biru, nilai 2 hijau. Rumusnya if or A5 sama dengan merah. A5 sama dengan merah. B5 sama dengan hijau. B5 sama dengan hijau. Tuh. Merah hijau. Berarti ini tidak sesuai satu ya. Ini tidak sesuai, ini sesuai. True or false? Jawabannya true atau benar. Kok bisa? Iya, karena ini if or itu salah satu. Kalau salah satu ada yang benar, dianggap benar. Ini kan yang benar hanya hijau, maka dianggap aja benar, true. Kemudian yang sel 6, nilai 1 A25, nah B kosong. Rumusnya sama dengan if, sama dengan not. Buka kurung A6 lebih besar dari 50. Salah ya. Ini seperti halnya antonim ya. Jadi A6 itu lebih besar dari 50. Tidak ya ini. A6 tidak lebih besar dari 50, tidak. Iya, benar kan tidak kan? Karena ini kan if not yang tidak. Berarti 25 ini tidak besar dari 50. Benar ya? Tidak ya? Nah, maka jawabannya true. Jadi kebalikannya. Kemudian lihat lagi kalau garis ketujuh, nilai 1 biru. If not, tidak if not. A7 sama dengan merah. Merah bukan? Bukan ya? Jadi jawabannya true. Kan ini yang dimasukkan nilai 1 ini kan biru. Apakah benar biru ini tidak sesuai dengan merah? Benar. Ya, itu true. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya minta maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.